Bu Amel, mau kemana? Mau ke rumah Bu Siti, Bu. Loh, Bu Amel nggak tahu. Kan Bu Siti lagi umroh. Umroh? Yang bener, Bu. Masa orang susah kayak gitu bisa umroh? Umroh kan mahal. Kali aja dia ada rezeki, Bu. Nah, gak mungkin. Ibu tahu sendiri kan, orang dia cuma tukang gorengan. Suaminya aja nggak punya kerjaan tetap. Punya uang dari mana buat umroh? Buat sehari-hari aja dia susah. Iya Bu, tapi buktinya sekarang dia lagi di sana. Nih fotonya. Mana? Alah, paling cuma editan. Udah saya pulang dulu ya Bu. Entah datang dari mana, tiba-tiba dapurku kedatangan ular warnanya hitam. Dia masuk ke sela-sela belakang lemari. Nah, setelah dibongkar, ini dia belakang lemarinya udah aku rusak. Dan ternyata nggak ada apa-apa di dalamnya. Padahal kelihatan banget ularnya itu masuk ke sini, ke belakang lemari. Akhirnya karena masih penasaran, lemarinya dibongkar. Dicoba dipindahin posisinya, apakah ada celah. Dan ini dia hasilnya. Nggak ada apa-apa. Ularnya nggak ada, entah kemana. Bu Sari. Bu Amel ya? Masuk aja Bu, belum dikunci kok. Iya Bu. Bu Sari. Loh, Bu Amel kenapa? Bu, ternyata suami saya selingkuh. Hah? Dia sering chattingan sama mantannya di Facebook. Saya baca semua pesannya, Bu. Terakhir mereka janjian di hotel. Yang sabar ya Bu. Saya udah gak tahan, Bu. Saya mau cerai aja pokoknya. Ya sekarang Ibu tenang dulu ya. A few moments later. Bu Amel. Tadi malam aja nangis-nangis pengen cerai. Pagi-paginya udah keramas aja. Bu Syari, saya mau meminta tolong siapkan tenda untuk para pengungsi korban bencana Kompleks Sebelah. Aduh, maaf Bu, kayaknya saya nggak bisa bantu, soalnya lagi nggak enak badan. Oh, ya sudah kalau begitu, Ibu istirahat saja ya. Iya Bu RT. Halo Bu Amel. Iya Bu RT. Bu Amel sedang sibuk tidak? Iya nih, saya lagi sibuk. Ya sudah kalau begitu, saya kasih proyeknya ke Bu Siti saja. Proyek apa Bu? Proyek mendirikan tenda untuk para pengungsi korban bencana. Baik Bu RT. Katanya tadi sibuk. Nggak apa-apa kok, sesibuk apapun saya sempetin. Ya sudah kalau begitu, ditunggu ya. Siap Bu RT. A few moments later. Ayo ibu-ibu, untuk sementara bisa tinggal di tenda yang sudah kami sediakan. Loh, kok tendanya begitu Bu RT? Aduh, Bu RT, sempit Bu. Ini gimana ini? Aduh, gak bisa nafas ini. Bu Sari. Bu Amel. Bu, saya mau minjem duit dong. 300.000 aja. Aduh, saya lagi nggak ada Bu. Ya udah deh, kalau nggak ada, aku permisi dulu ya. Ya Bu. Jalan-jalan, shopping, makan-makan. Bu Sari, Ibu ini saya pinjam duit 300.000, bilangnya nggak ada. Tapi saya lihat di status WA Ibu habis jalan-jalan, shopping, makan-makan. Itu kan pakai duit. Bu, maksud saya nggak ada itu, nggak ada buat ngasih pinjam ke Ibu.
Kalau buat shopping, jalan-jalan, makan-makan, ya ada lah. Dek, ini uang belanja buat hari ini. Tolong dihemat-hemat ya. Kalau bisa, disisain buat beli rokok. Monggo, Mas. Kalau gitu, Mas pergi mancing dulu ya, Dek. Doakan biar Mas dapat ikan banyak. Ya, Mas. Semoga dapat ikan yang banyak ya. Gimana sih Mas Joko ini? Udah cuma ngasih 10.000, disuruh hemat. Harus cukup sama rokok pula. Gimana coba? Dek, Mas pulang. Mana ikannya, Mas? Udah Mas jual buat beli rokok, Dek. Ya udah, Mas makan dulu ya, Dek. Lapar banget. Iya. Wah, makan enak nih. Uang belanja dari Mas cukup kan, Dek? Cukup kok, Mas. Ya udah, saya mau ke rumah Bu RT dulu ya, Mas. Iya, Dek. Tararuntan. Istri saya lagi nggak ada, Teh. Kan bae dah saya mah aya perlu nage ke Mas Joko. Sama saya? Heeh. Ya udah, ayo, Teh. Mumpung istri saya lagi nggak ada. Ih, sia mah pikiran teh menisok ngeres wae kehen. Terus ada apa, Teh? Ya, Bu Amel teh pinjam duit ka saya 100.000 keur balanja. Cek Bu Amel teh tagih we ka maneh. Mana tuh ka dia buru bayar. Nih, bayar hutang saya ke Teh Asih 50.000. Ini sisanya buat saya. Ih, si Eta gening nipu ka salaki teh. Alah, biarin aja teh. Dia juga nipu saya. Bilangnya cuma punya duit 10.000. Buktinya Teh Asih yang nagih dikasih 100.000. Namun gitu mah, dua nana sarwana penipu. Aduh, Bu. Saya kesiangan. Gak apa-apa, Bu. Belum lama kok rapatnya. Ngebahas apa tadi? Ngebahas biaya sekolah. Iya ya, dipikir-pikir biaya sekolah tiap tahun naik. Tapi fasilitas gini-gini aja. Gedung gak pernah direnovasi. Oh, gitu. Iya, tapi yang paling kasihan itu loh, guru wali kelas anak saya. Gajinya cuma 300.000. Itu juga sering telat. Gimana ya sekolah ini? Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Meli MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Ish, ini apa sih? Tai ayam. Kamu ayam dari mana sih? Hah? Kok banyak banget tai ayam di rumahku? Dasar kamu. Kamu ayam siapa? Bu Sari, ini ayam ibu bukan? Bukan, Bu. Saya nggak punya ayam. Terus ini ayam siapa dong? Saya nggak tahu, Bu. Bukan punya saya, Bu. Mirip ayam saya, tapi sepertinya bukan, Bu. Walah, siapa sih yang punya ayam ini? Simpan dulu saja, Bu. Siapa tahu nanti ada pemiliknya mencari. Masalahnya, mau disimpan di mana, Bu, ayam ini? Saya kan udah punya kandang. Terus ini ayamnya juga berak mulu di depan rumah saya, Bu. Saya kan jadi kesel, Bu RT. Ya sudah, nanti saya coba umumkan di grup komplek. Barangkali ada yang merasa kehilangan ayam, nanti saya suruh menghubungi ibu ya. Ya udah deh kalau gitu, saya permisi dulu Bu RT. Iya, Bu Amel. Permisi Bu Amel. Bu Siti, katanya ayam saya di rumah Bu Amel ya.
Soalnya saya cari di komplek nggak ada. Gimana sih Bu Siti ini? Pelihara ayam kok di lingkungan komplek perumahan? Kalaupun mau dipelihara, ya dikandangin lah Bu. Jangan dibiarin berkeliaran begitu aja. Maaf Bu Hamil, itu juga sudah saya kandangin. Tapi ayamnya lepas. Lihat tuh, di depan rumah saya banyak tai ayam. Sampai pegel saya sehari ngepel 5 kali Bu. Ya udah, mana ayamnya? Biar saya kandangin lagi. Ya udah tunggu. Nih ayamnya. Lah, apa ini maksudnya Bu? Ya itu ayam ibu. Udah saya bikin opor lah.